Perkenalkan, nama saya Gabriel Keisha Adiwiono. Saya adalah murid dari SD Widya Wacana kelas 61. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil tulisan saya. Selamat menyaksikan. Enggak, lanjut, mulai. Pada saat ini saya akan berpresentasi tentang wisata yang ada di Yogyakarta. Wisata di Yogyakarta meliputi ada wisata alam, wisata pantai, wisata candi, wisata kuliner, dan wisata gereja. Dan yang pertama saya akan membahas tentang wisata candi yang ada di Yogyakarta. Candi pertama adalah Candi Prambanan. Candi Prambanan atau Candi Siwa juga sering disebut sebagai Candi Lorojonggrang. Cerita tersebut menceritakan seorang dara yang jomblang adalah putri Prabu Boko. Bagian tepi candi dibatasi oleh pagar yang dihiasi oleh relief cerita Ramayana yang dapat dinikmati dengan bersinar. Kamu boleh maju mundur, nggak masih siap. Candi kedua adalah Candi Kalasan. Candi Kalasan lokasinya di daerah Kalibening, Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, DIY. 50 meter di sebelah selatan Jalan Jogja Solo. Candi Kalasan adalah candi Buddha tertua di Yogyakarta dan di Jawa Tengah. Candi Kalasan didirikan pada tahun 777 Saka atau 778 Masehi oleh Rakai Panakaran dari dinasti Sanjaya. Candi Kalasan didirikan untuk penyembahan Dewi Tara bagi umat Buddha. Candi tidak digunakan oleh keluarga Sanjaya karena mereka menganut agama Hindu. Rakai Panakaran mendirikan candi ini dikarenakan rujukan oleh gurunya yang beragama Buddha. Candi ini menunjukkan kerukunan antar umat Hindu dan Buddha pada saat itu. Candi yang ketiga adalah Candi Ratu Boko. Candi Ratu Boko terletak di sebuah bukit sekitar 2 km selatan kompleks Candi Prambanan. Candi Ratu Boko mudah dicapai dengan transportasi umum dari Yogyakarta menuju ke kota Solo atau Surakarta dan turun di daerah Prambanan menuju Simpang 3 Yunan. Dan itulah tadi sedikit informasi dari saya tentang wisata-wisata candi yang ada di Yogyakarta. Dan wisata selanjutnya adalah wisata alam yang ada di Yogyakarta. Wisata alam pertama adalah Kaliurang. Menikmati pesona alam di ujung utara Yogyakarta, bersentuhan dengan udara sejuk dan meresapi suasana romantis ala Nunda dan mirip Belanda tempo dulu. Kaliurang letaknya di kaki Gunung Merapi. Dan wisata alam yang kedua adalah air terjun Sri Ketung. Air terjun Sri Ketung terletak di antara Ngarai Sungai Oya yang dikelilingi area persawahan Manjau. Air terjun Sri Ketung selalu mengalir tanpa mengenal musim. Kemudiannya menjadi pemecah keringat di Gunung Kidul yang terkenal kering. Dan wisata alam yang ketiga adalah Wanagama. Wanagama meliputi 4 desa di Kecamatan Patuh dan Layan, Gunung Kidul yang berjarak tempuh 1 jam perjalanan menggunakan kendaraan bermotor. Sepanjang perjalanan berjarak 35 km tersebut, kita dapat melihat pemandangan indah kota Yogyakarta dari ketinggian. Sampai di perempatan lampu merah setelah res area bundar, terdapat pelang petunjuk jalan dengan tulisan Wanagama dan panah kanan. Demikianlah informasi
wisata-wisata alam yang ada di Jakarta, dan selanjutnya saya akan membahas tentang wisata pantai-pantai yang ada di Jakarta. Semoga Anda semua belum bosan. Sekarang saya akan membahas wisata pantai yang ada di Yogyakarta. Wisata pantai yang pertama adalah Pantai Parangtritis. Pantai Parangtritis terletak 27 km selatan kota Yogyakarta dan mudah dicapai dengan transportasi umum yang beroperasi hingga pukul 17 maupun kendaraan pribadi. Sore menjelang matahari terbenam adalah saat terbaik untuk mengunjungi pantai paling terkenal di Yogyakarta. Namun, bila Anda tiba lebih cepat, tak ada salahnya untuk naik ke tebing Gembirawati di belakang pantai ini. Dari sana kita bisa melihat seluruh area pantai Parangtritis, laut selatan hingga ke batas Cakrawala. Dan pantai selanjutnya adalah Pantai Depok. Pantai Depok menyajikan hidangan-hidangan makanan khas laut-laut. Contohnya ikan segar dan sejumlah hasil tangkapan laut. Diklik aja. Dalam nuansa restoran pesisir, tak jauh dari pantai ini, Anda bisa menikmati panorama gunung pasir satu-satunya di kawasan Asia Tenggara. Ada pantai yang ketiga, yaitu adalah Pantai Sudak. Pantai Sudak tak hanya memiliki pemandangan alam yang menyaksikan, tetapi juga menyimpan banyak cerita. Nama Sudak ternyata mengalami evolusi yang bukti-buktinya bisa dilacak secara geologis. Agar tahu bagaimana evolusinya, maka pengunjung mesti tahu dulu kondisi pinggiran Pantai Sudak dulu dan kini. Dulu, di bagian pinggir barat pantai, terdapat masjid dan ruang kosong yang sekarang dimanfaatkan sebagai tempat parkir. Sementara, sebelah timur terdapat gua yang terbentuk dari batu karang berketinggian kurang lebih 12 meter. Memasuki gua akan dijumpai sumur alami tempat penduduk mendapatkan air tawar. Tadi adalah sedikit penjelasan wisata-wisata pantai yang di Yogyakarta. Selanjutnya, kita akan pergi ke dunia belanja. Kita akan melihat wisata-wisata apa saja yang ada di Yogyakarta untuk menjadi tempat belanja. Wisata belanja di Yogyakarta yang pertama adalah Malioboro. Malioboro berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti karangan bunga. Malioboro menjadi kembang yang pesonanya mampu menarik wisatawan. Tak hanya syarat kisah dan kenangan, Malioboro juga menjadi surga cenderamata di jantung kota Jogja. Selain Malioboro, ada wisata belanja yang lain. Mau tahu? Yang kedua adalah Pasar Beringharjo. Pasar Beringharjo menjadi sebuah bagian dari Malioboro yang sayang untuk dilewatkan. Bagaimana tidak, pasar ini telah menjadi pusat kegiatan ekonomi selama ratusan tahun dan keberadaannya mempunyai makna filosofis. Pasar yang telah berkali-kali dibangun ini melambangkan satu tahapan kehidupan manusia yang masih berkutat dengan pemenuhan kebutuhan ekonominya. Selain itu, Beringharjo juga merupakan salah satu pilar catur tunggal terdiri dari keraton, alun-alun utara, dan pasar Beringharjo yang melambangkan fungsi ekonomi. Wisata belanja selanjutnya adalah Pasar Seni Gabusan. Pasar Seni Gabusan yang telah menampung 444 pengrajin telah menjadi surga kerajinan Bantul. Dilengkapi dengan pusat informasi secara bertahap, pasar ini akan menampung
8.015 unit kerajinan dari seluruh Bantul. Setelah berbelanja dan menyusuri wisata-wisata lain yang ada di Yogyakarta, pasti lapar kan? Makanya itu kita cari-cari wisata kuliner yang ada di Yogyakarta. Wisata kuliner yang pertama adalah gudeg. Sejak puluhan tahun, gudeg telah menjadi kuliner Jogja yang paling populer. Tak hanya setelah gudeg, hampir setiap sudut kota menyajikan masakan berbahan baku nangka muda ini. Gudeg kering pun menjadi salah satu oleh-oleh yang paling banyak dicari. Wisata kuliner yang kedua adalah nasi goreng Beringharjo. Nasi goreng Beringharjo kini bisa dijumpai di Jalan Mataram, tepat di pertigaan ketiga sebelah kiri jalan yang menuju ke pasar bersejarah di Yogyakarta itu. Sebelum penghujung tahun 2004, tepatnya sebelum ada pembersihan pedagang kaki lima di wilayah tersebut, nasi goreng itu bisa ditemui di pertigaan menuju kawasan shopping yang kini dirubah menjadi Taman Pintar, Taman Budaya Yogyakarta, dan pusat penjualan buku. Tadi adalah sedikit informasi tentang wisata-wisata kuliner yang ada di Yogyakarta. Tapi tunggu dulu, masih ada satu lagi, yaitu Sidosemi. Sebagai sebuah kota tua, Kota Gede bukan hanya memiliki banyak bangunan zaman dulu, melainkan juga sebuah warung es yang mungkin tertua di Yogyakarta. Perabotannya yang antik dan minumnya yang nyentrik membuat warung ini tetap lestari. Inilah presentasi yang dapat saya sampaikan kepada Anda semua. Saya Gabriel Kisha mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.